Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan pelajaran nahwu kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, tulisan Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu taala. Kita lanjutkan pada halaman 11. Terakhir kita sudah bahas apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasrah. Adapun isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Dia kalau fathah ya fathah terus, kalau dhamma ya dhamma terus, kalau kasrah ya kasrah terus. Nah, itu sekilas. Nah, silakan di murojaah di video yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di halaman 11 itu silakan dilihat, di situ ada semacam bagan ya. Di situ dikatakan aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Aqsam itu jamak ya, artinya macam-macam atau pembagian. Ya, mufradnya qismun. Jamaknya aqsamun. Aqsamu. Al-i'rab. Al-i'rab macam-macam atau pembagian i'rab. Al-i'rab itu kemarin kita sudah jelaskan secara ringkas ya. Al-i'rab itu adalah proses kita menjelaskan atau menyebutkan kedudukan atau jabatan suatu kata di dalam kalimat. Itu kita meng-i'rab ketika kita menjelaskan ya jabatan atau kedudukan suatu kata dalam kalimat dan juga sekaligus tanda-tanda i'rabnya. Contohnya misalnya begini ya. Kita katakan zahaba atau yadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Dalam satu kalimat ini kan ada 4 kata. Yadhhabu Muhammadun ila al-masjidi. Ada 4 kata. Nah, kita akan i'rab misalnya. Misalnya kita katakan yalhabu itu fi'il mudhari, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah ya, karena tidak bersambung dengan apapun misalnya. Kemudian Muhammadun itu i'rabnya rafa sebagai fa'il, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad misalnya. Ila, nah karena ila ini adalah termasuk huruf dan huruf itu tidak bisa di-i'rab. Al-masjidi, al-masjidi i'rabnya majrur atau khafdun karena dia didahului oleh huruf jar ila, kemudian tanda jarnya dengan kasroh misalnya begitu. Nah, kegiatan saya mengucapkan tadi, meng-i'rab kata per kata itu disebut itulah meng-i'rab. Ya, saya sebutkan jenis kata dari mana atau apa kedudukannya ya. Apakah kedudukannya rafa atau nasab atau jar atau yang lain. Nah, itu namanya meng-i'rab. Nah, sekarang macam-macam i'rab. Ya, macam-macam i'rab pada kata. Pertama, ada yang istilahnya namanya raf'un. Raf'un atau kalau bahasa Indonesianya rafa, begitulah. Kita sering sebutkan rafa. Ya. Kalau satu kata menduduki kedudukan rafa atau raf'un ini, dia kalau isim itu isim mufrad maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Makanya di situ dikasih contoh baitun, rajulun, kitabun. Kemudian i'rab yang kedua nasbun atau bahasa Indonesianya nasab. Kalau suatu kata menduduki kedudukan nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Contoh di situ baitan, rajulan, kitaban. Kemudian yang ketiga khafdun atau khafat atau dalam ya kitab yang lain disebut majrur, majrurun. Majrurun itu sama. Jadi tidak usah bingung, khafdun sama majrurun itu sama.
Ya. Kalau khafdun itu khafat, kalau majrur itu jer, sama. Nah, kalau satu kata menempati kedudukan khafdun atau majrurun, maka dia tandanya dengan kasroh. Baitin, rojulin, kitabin. Kemudian yang keempat, yang namanya jazmun, atau kalau bahasa Indonesianya jazm. Nah, kalau satu kata menempati kedudukan jazm, maka tanda jazmnya dengan sukun. Contoh di situ lihat lam yaktub. Perhatikan kata yaktub. Liyaskun, ya. Yaskun. La tajlis, ya. Tajlis itu semuanya sukun. Nah, ini 4 kedudukan i'rab, ya. Jadi rafa, nasab, khafdun atau majrur dan jazm ini adalah 4 kedudukan i'rab. Semua isim dan semua fi'il itu tidak akan lepas dari keempat i'rab ini. Nah, tapi ada perinciannya masing-masing, ya. Perinciannya masing-masing. Kita baca di bawah. Berkata penulis, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Falil asma'i, dan untuk isim-isim, min dzalika, dari hal tersebut, maksudnya dari 4 tanda i'rab, dari 4 i'rab ini adalah ar-raf'u, rafa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat atau majrur. Wala jazma fiha, wala dan tidak ada jazm fiha pada isim. Nah, berarti kedudukan i'rab, ya, kedudukan i'rab pada isim itu hanya ada 3, hanya rafa, nasab atau khafdun atau jer. Khafdun itu kata lainnya jer. Dan tidak ada jazm. Jadi jazm ini tidak masuk pada isim. Ya, jadi cuma 3. Jadi tidak mungkin ada isim ketika kita meng'irab kita katakan oh dia kedudukannya jazm, tidak mungkin. Dia hanya 3, rafa atau nasab atau khafd atau majrur. Ya, khafd dan majrur itu sama. Begitu. Kemudian walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Walil af'al, dan untuk fiil-fiil min dzalika, dari tanda i'rab ini adalah ar-rafa, nasab dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat padanya, pada fiil. Pada fiil itu tidak ada khafat, tidak ada majrur. Jadi fiil tidak ada yang i'rabnya khafdun atau majrurun, tidak ada. Dia hanyalah rafa, nasab dan jazm. Berarti rafa dan nasab ini bisa masuk pada isim dan fiil, bisa. Adapun khafat atau majrur cuma masuk pada isim, serta jazm itu hanya bisa masuk pada fiil. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah membahas i'rab lebih dalam, kita akan tahu kapan isim itu dia di i'rab rafa, kapan suatu kata itu di i'rab nasab, kapan suatu kata itu di i'rab khafdun atau majrur, kapan suatu fiil itu di i'rab jazm, begitu. Insyaallah akan lebih paham. Intinya di sini kita harus hafal dulu ini. Ya, jangan dulu kemana-mana pikirannya. Hafalkan dulu kalau isim 3 i'rabnya. 3 i'rabnya, rafa, nasab atau khafdun. Khafdun sama dengan majrurun. Ya. Kalau untuk fiil 3 juga, rafa, nasab dan jazm. Nah, itu saja. Kemudian di bawahnya lihat bagan. Sekarang kita akan bahas dulu i'rab pada isim, al-ismu. Nah, al-isim ini ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Sudah kita bahas ini ya, yang di video yang sebelumnya. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada 2. Ada yang namanya al-mabniyu, al-ismul mabniyu, isim yang mabni, yaitu isim yang harokat akhirnya tidak berubah. Kalau dia sudah fathah ya fathah terus. Kalau dia sudah dhammah ya dhammah terus. Kalau dia sudah kasroh ya kasroh terus. Kalau dia sudah sukun ya sukun terus. Yang kedua, al-ismul mu'rabu, isim yang mu'rab, itu isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Dia terkadang bisa dhammah, terkadang di suatu keadaan dia fathah, terkadang di suatu keadaan dia majrur. Nah,
Di sini lihat untuk al-ismul mu'rabu, isim yang mu'rab. Dia ada 3, i'rabnya juga sama. Marfu', marfu'un. Contohnya kitabun, maradun. Ya, itu kan domah. Jadi kalau isim mu'rab menempati kedudukan marfu' atau rofa, maka tanda rofa'nya dengan domah. Yang kedua mansubun. Ya, isim mu'rab yang menempati kedudukan mansub atau nasab, ya, itu tanda nasabnya dengan fathah. Kitaban, maradon itu. Kemudian yang ketiga majrurun. Nah, di sini penulis pakai kata majrur, sementara di atas pakai khafdun. Ya, harusnya disamakan saja biar tidak bingung. Kita gunakanlah sekarang majrur. Ya, jadi majrur saja. Khafdun tidak usah kita pakai. Ya, ini kan sama, khafdun sama majrur itu sama. Jadi kita pakai saja majrurun biar enggak bingung. Kedepannya saya hanya akan menyebutkan majrur begitu. Nah, isim mu'rab ketika dia menduduki kedudukan majrur atau jer, itu maka dia tanda majrurnya dengan kasrah. Kitabin, maradin, ya. Begitu. Ya, gampang insyaallah. Ya. Itu isim mu'rab. Jadi isim mu'rab itu isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya, kapan dia berubah? Ya, lihat kedudukan dia dalam kalimat apa. Kalau dia marfu atau rofa, ya dia dengan domah. Kalau kedudukannya nasab atau mansub dengan fathah. Kalau kedudukannya majrur atau jar, ya dengan kasrah. Nanti akan ditafsir lagi. Apa-apa saja sih kedudukan marfu? Apa-apa saja sih kedudukan mansub? Apa-apa saja kedudukan majrur, itu nanti. Ya. Ini di sini kita menghafal dulu. Nah, kemudian yang di sebelahnya halaman 12, tadi kan isim mu'rab, sekarang isim mabni. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil bisababi dukhulil amil. Di situ. Isim mabni huwa dia adalah mala, isim yang la tidak yataghayyaru berubah. Isim yang tidak berubah, harusnya yataghayyaru, bukan yataghayyaru, salah itu ya. Harusnya dhammah. Isim yang tidak berubah akhirnya, maksudnya harokat akhirnya. Dengan sebab bisababi dukhuli masuknya amil. Ya, kurang tepat di sini. Masuknya amil, lebih baik begini. Isim yang tidak, isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya dimanapun kedudukan dia dalam kalimat. Itu lebih bagus, lebih mudah. Kalau disebabkan masuknya amil, nanti bingung lagi amil itu apa sih? Nanti ya bingung. Pokoknya isim mabni dimanapun kedudukan dia dalam kalimat, baik dia mau rofa, mau nasab, mau majrur, itu harokat akhirnya nggak berubah. Ya, kalau yang tadi isim mu'rab, kalau dia rofa kan doma, kalau dia nasab fathah, kalau dia majrur kasroh. Nah, kalau isim mabni, karena isim ini tidak bisa berubah harokat akhirnya, mau di mana saja dia di dalam kalimat, mau dia marfu, mau dia nasab, mau dia jer, harokatnya nggak berubah-ubah. Kalau fathah ya fathah terus, kalau doma ya doma terus, kalau majrur ya kalau kasro ya kasro terus, maksudnya begitu. Lihat, nah, insyaallah nanti semakin ke depan akan semakin paham insyaallah. Lihat di situ contoh, darasa hadza. Perhatikan kata hadza yang di garis bawah itu isim mabni. Lihat, dia mabni apa sini? Mabni sukun. Huruf alifnya ya, bukan huruf dzalnya, tapi huruf alif kan sukun. Hadza. Darasa hadza. Kemudian di contoh kedua, di darasa hadza, ini dia menduduki kedudukan apa? Di sini darasa hadza kedudukan marfu. Tapi dia lihat hadza jazm ayat sukun, alifnya sukun. Ra'aitu hadza. Nah, saya melihat hadza. Di sini kedudukannya nasab sebagai nasab ya. Dan juga lihat tetap sukun alifnya. Marartu bihadza. Nah, di sini juga majrur kedudukannya. Hadza ini majrur. Ya, menempati kedudukan majrur. Tapi lihat alifnya tetap sukun. Nah, kemudian di sini ini tidak rapi kitab ini ya. Di sini baru disebutkan mabni sama mu'rab. Padahal harusnya di sebelumnya ya. Apa yang disebutkan di halaman 12 ini harusnya disebutkan di sebelumnya
Ini kan definisi isim mabni dan definisi isim mu'rab. Harusnya sebelumnya disebutkan, bukan nanti di belakang, ya begitu. Tapi ala kulli hal, di sini beliau mengatakan al-mu'rab. Sekarang isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Huwa, dia adalah ma isim-isim la taghayyaru, ya. Taghayyaru, isim yang berubah akhiruhu, harokat akhirnya. Bisababi dukhulil amil, disebabkan oleh masuknya amil, atau disebabkan kedudukan dia dalam kalimat, begitu saja, ya. Al-isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya disebabkan kedudukan dia dalam kalimat, begitu saja, lebih mudah. Ya, dukhulul amil ini ya tidak salah juga. Memang begini, biasanya para ulama begitu menyebutkan kemasukan amil, tapi nanti para pemula akan bingung apa itu amil lagi. Bagaimana kalau masuk amil itu bagaimana maksudnya? Nah, kan bingung kan? Maka lebih baik kita katakan isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya disebabkan kedudukan dia dalam kalimat. Nah, kalau dia kedudukannya rafa berarti dhammah, kalau dia kedudukannya nasab berarti fathah, kalau dia kedudukannya majrur berarti kasrah. Contoh, jaa rajulun, perhatikan kata rajulun, di situ dia rafa kedudukannya, maka dengan dhammah. Ra'aitu rajulan, saya melihat rajulan, rajulan di situ nasab, makanya fathah. Marartu bi rajulin, saya berpapasan dengan seorang laki-laki, bi rajulin, di situ majrur makanya dia kasrah. Begitu. Harusnya ini pembahasan ini di belakang, ya. Diperkenalkan dulu kepada kita apa itu isim mabni, apa itu isim mu'rab, begitu. Nah, jangan malah muncul di terakhir. Ya. Ala kulli hal. Kemudian lihat garis bawah ini, ya, kesimpulan di bawah. Walikulil asma'i al-mu'rabati alamatun khassatun sayati bayanuha. Walikuli, dan bagi setiap al-asma, isim-isim al-mu'rabat yang mu'rab, alamatun khassatun, memiliki alamat yang khusus. Alamat itu maksudnya tanda-tandanya. Ya, bagaimana kita membaca harokat akhir huruf isim tersebut. Ya, memiliki alamat tanda-tanda yang khusus. Ya. Sayati bayanuha, akan segera datang penjelasannya, seperti itu. Jadi bagi setiap isim mu'rab itu punya tanda khusus. Ya, isim mufrad beda dengan isim musanna tandanya, beda dengan isim jamak, ya, beda dengan isim maksur, beda dengan isim mangkus. Ya, ini kan isim mu'rab semua. Masing-masing ada tandanya. Sayati bayanuha, insyaallah akan datang penjelasannya. Demikian, ya, semoga ya bisa dipahami. Baik, kita akhiri.